Wah, wow, wow, apa ini? Wow, wow. Karena kamu harus perhatiin stiker dalam apel ini. Jika dimulai dengan kode angka 4, berarti apel ini dibuahkan dengan menggunakan pestisida. Isu tentang buah yang diberi wax. Tentu Anda semua sering mendengar hal itu ya. Tapi tahu nggak, tidak semua wax itu berbahaya karena ada dua jenis wax. Yang pertama yang alami, yang kedua yang buatan. Nah, ayo kita kupas sebentar ya. Contoh apel, kita lihat nih. Dikerik, nanti ada semacam lapisan lilin. Untuk apa sih dia? Dia melindungi apel supaya dia tidak mudah keriput, tidak ada penguapan. Jadi dia melindungi supaya tidak banyak penguapan, supaya dia awet, sehingga dia oksigennya tidak terlalu banyak. Ternyata di wax itu ada dua tipe. Yang satu adalah alami, natural wax ya, terbuat dari carnauba, shellac, candelilla, dan beeswax. Nah, beeswax itu wax dari rumahnya lebah. Ya. Kemudian yang kedua adalah terbuat dari yang sintetik. Ini sintetik. Terbuat dari apa? Petroleum. Dua hal ini berbeda. Dan otomatis dia punya resiko yang berbeda. Kalau wax alami itu terbuat dari strukturnya itu tersusun atas dua struktur, yaitu alkohol panjang dan asam lemak panjang. Kalau dua hal ini kita hubungkan ya, kita reaksikan, maka jadilah wax. Nah, ini wax ini. Jadi inilah wax ya. Sedangkan yang sintetis ini wax sintetis. Dan karena dia terbuat dari batu bara, dari minyak bumi, ada juga bagian-bagian yang berbahaya. Contoh itu karbon rantai pendek kayak malondialdehid. Saya gambar ya, malondialdehid. Nah, ini berbahaya. Nah, kalau kita ingin lihat strukturnya dalam bentuk 3 dimensi supaya kita lebih paham, karena wax alami itu terbuat dari alkohol rantai panjang dan kemudian ada asam lemaknya ya. Sedangkan kalau wax sintetik, ini sintetik ya, dia parsial, jadi ada rantainya lurus saja, lurus, dan ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang, dia percampuran. Coba kita lihat gimana kalau dalam bentuk 3 dimensinya. Nah, ini adalah wax alami. Seperti ini. Gimana kalau yang sintetik? Nah, kita ambil. Langsung tiga-tiganya ya. Nah, ini. Dia lurus, acak, dan dia ada yang kecil radikal yang kecil ini malondialdehid ya. Terus bagaimana implikasinya? Kalau wax ini kita makan yang alami itu nanti dia dipecah. Kalau dia asam lemaknya masih bisa dikenali maka akan diserap. Alkoholnya panjang banget maka dia akan dibuang lewat feses. Dan kalau nanti asam lemaknya dia itu juga masih panjang banget, karena yang dibikin tanaman itu macam-macam asam lemaknya itu. Ada yang masih C16, ada yang C25 di atas. Nah, kalau dia panjang banget rantai asam lemaknya, maka dia juga dibuang lewat feses. Nah, itu gak ada masalah. Terus bagaimana yang buatan? Nah, yang buatan ini masalahnya. Yang buatan dari minyak bumi itu, rantai karbonnya itu dia berbeda dengan struktur dari wax yang alami, karena yang alami itu terbuat dari alkohol dan asam lemak. Wax buatan itu terdiri dari alkana, panjang banget, CnH2n, panjang banget. Dan dia acak, ada yang panjang banget, ada yang kecil, ada yang pendek ya, kemudian ada yang radikal. Nah, kalau menjumpai yang ada radikal itu yang bikin kanker. Tapi kan kita tidak pernah tahu, yang kita makan itu sintetik, apakah pasti nggak punya molekul yang karsinogenik? Nggak pernah tahu. Jadi kalau kita bicara tentang wax, maka
cari informasi apakah wax yang dipakai di buah tersebut dibuat dari wax alami atau terbuat dari wax sintetik. Jika itu terbuat dari sintetik, ya jangan dikonsumsi. Nah, kalau alami masih aman. Karena kita tidak punya informasi tersebut, ya cari buah yang tidak memakai wax. Contoh kayak pisang, kemudian apalagi paya, buah-buah lokal. Buah lokal insya Allah tidak pakai wax. Yang pakai wax itu adalah buah impor. Kenapa? Karena kan jauh dari negara yang penghasilnya dibawa ke sini. Ya pasti dia nggak mau rusak dong sampai sini, nggak mau keriput. Atau kalaupun mas yang impor, cari buah yang dikupas, kayak kiwi misalkan ya, jeruk itu kan dikupas, nggak harus dimakan. Nah itu tips dari saya, sehat butuh ilmu.